Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita yang selalu nemenin kalian belajar, mikir, dan juga kadang overthinking. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang relatable banget nih pada zaman sekarang. Apa tuh? Nah, sekarang kita akan membahas tentang teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Apakah kita siap? Oke, kalau dulu bahasa Arab itu identik dengan kitab kuning kan ya, hafalan kaidah dan juga nulis i'rab di papan tulis. Tapi kalau di zaman sekarang beda nih. Kita bisa lakukan melewati satu benda kecil. Apa itu? HP. Pasti kalian sudah punya semua kan? Tentunya. Nah, hari ini aku gak sendirian guys. Aku ditemenin sama salah satu mahasiswi yang cantik jelita dan juga tidak kalah pinternya dalam bidang akademis. Juga dia ya gitulah, masya Allah banget ya. Masya Allah banget ya. Ini dia. Halo Kak Naswa. Hai. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan senang banget nih bisa diajak ngobrol sama Kak Lilis kan. Apalagi topiknya nyambung banget kan sama realitas sekarang gitu. Nah Kak Naswa, ini aku denger ya Kak Naswa ini katanya cukup aktif banget nih di bidang digital ya. Kakak bisa cerita gak pengalaman belajar bahasa Arab pas awal-awal pakai teknologi itu gimana? Jadi awalnya tuh sebenarnya pakai aplikasi Nahwu aja sih. Terus sering buka YouTube buat dengerin penjelasan kaidah-kaidah yang lebih visual kan kayak gitu. Aku juga sering dengerin podcast bahasa Arab, bahkan bikin konten TikTok nih tentang mufradat bahasa Arab sehari-hari gitu ya. Tapi yang enggak yang mulus semuanya lah gitu. Wah, itu keren banget sih. Kakak tadi bilang nggak semuanya mulus kan ya? Ya. Nah, apa saja sih Kak tantangan Kakak selama belajar bahasa Arab gitu pakai teknologi? Pertama klasik aja sih, sebenarnya soal internet aja. Yang kedua banyak aplikasi yang enggak intuitif. Jadi malah masih bingung duluan gitu. Terus kadang bahasanya kan full Arab. Jadi kalau full Arab tanpa opsi translasi itu kan padahal kita belum semuanya fasih kan dalam bahasa Arab. Dan terakhir kurangnya pendampingan sih kayak gitu. Iya, itu penting sekali tuh Kak. Banyak tuh yang mikir teknologi otomatis bikin belajar lebih mudah kan ya. Padahal tetap butuh pendamping, bukan cuma pendamping hidup tapi juga teknologi juga ya. Kalau dari Nah, dan juga aku pernah baca nih Kak di salah satu artikel itu katanya gap keterampilan digital mahasiswa itu masih besar loh. Dan masih banyak juga yang semangat tapi belum paham cara akses materi atau eksplorasi fitur digitalnya. Itu dari survei kecil yang aku temui nih Kak, 68% mahasiswa tertarik pada teknologi buat belajar, tapi cuma 48% yang siap untuk benar-benar menerima teknologi itu gitu. Nah, menurut Kakak sendiri, apa sih penyebab mahasiswa itu yang belum siap untuk memakai teknologi itu? ada beberapa faktor sih sebenarnya. Yang pertama tuh fasilitas. Jadi nggak semua mahasiswa tuh punya gadget yang memadai. Kedua, itu juga ada minimnya pelatihan. Dan yang paling penting ini mindset. Kalau masih ada yang anggap teknologi itu cuma buat hiburan, itu salah besar sih. Karena teknologi sekarang itu udah bisa dipakai buat belajar kayak gitu. Setuju banget nih Kak. Apalagi kalau dosennya ini juga gak terbiasa gitu kan ya. Kan ada biasanya dosen tuh gak terbiasa pakai teknologi. Itu menurut Kakak itu gimana? Seharusnya peran dosen dalam konteks ini tuh gimana Kak? Kalau menurut aku juga sih ya, bukan bersifat menggurui atau seperti apa. Cuma dosen itu sebenarnya paling pentingnya kalau bisa jadi fasilitator atau role model. Kalau mereka bisa ngasih tugas yang berbasis teknologi, misalnya bikin podcast bahasa Arab nih kayak sekarang, terus bikin kuis interaktif atau video edukatif, itu bakal ngasih motivasi nih buat mahasiswa kayak gitu. Iya, itu jadi pembelajaran bukan cuma hafalan lagi ya Kak, tapi juga kolaboratifnya dan juga konseptualnya. Dan itu sesuai banget nih sama konteks
pembelajaran abad 21 ini, yaitu kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Juga aku pernah baca nih Kak di salah satu artikel juga, itu teknologi itu katanya bisa menghubungkan bahasa Arab klasik dengan dunia digital. Nih misalnya kita bisa bikin vlog bahasa Arab nih kayak sekarang, kayak apa ya, yang bisa nyambungin ke materi fi'il dan mufradat gitu kan, bisa kan biasanya? Bisa banget. Jadi materinya bukan cuma ngebahas fi'il doang, tapi juga mufradatnya dimasukin gitu dalam podcast itu. Nah, kan tadi kita bahas tentang faktor penyebab kan ya Kak. Sekarang yuk kita bahas apa sih solusinya menurut Kakak yang bisa dilakukan kampus atau institusi pendidikan untuk masalah ini? Sebenarnya bisa banget nih, mulai dari hal kecil dulu kayak pelatihan digital berkala. Terus sediakan platform pembelajaran yang ramah pengguna, misalnya di kayak LMS yang punya fitur Zoom meeting ya. Terus ada diskusi dan juga ada kuis interaktif juga di aplikasi itu kayak gitu. Ya Kak, dari sumber yang aku dapatkan ya, itu blended learning itu bisa jadi jembatan juga katanya. Jadi bukan harus 100% online, tapi gabungan daring dan luring itu yang saling melengkapi gitu. Saling melengkapi dari luringnya gitu. Betul, terus buat mahasiswa juga nih, mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari pribadinya, kita harus sadar. Kita harus aktif mencari sumber. Sekarang kan udah banyak tuh sumber-sumber digital, udah banyak banget gitu. Jadi kita harus mengeksplorasi teknologi dan jangan takut salah, itu yang paling penting. Toh sekarang sudah banyak tutorial kan di internet. Betul gitu. sekali Kak. Ini kan tadi Kakak sudah menyebutkan tentang gamifikasi kan ya, gamifikasi. Itu apa saja sih aplikasi yang sudah Kakak gunakan selama belajar bahasa Arab itu? Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku udah nyobain aplikasi hijau Duolingo yang gambarnya burung itu ya. Terus sama Quizizz juga waktu itu. Jadi kayak belajar tuh jadi bisa lebih menyenangkan kalau pakai aplikasi-aplikasi digital kayak gitu. Iya Kak. Iya kan sekarang banyak tuh aplikasi bahasa Arab yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Arab di online gitu. Kayak seumpama kita agak tahu bahasa Arabnya ini gitu, kita bisa aja buka kamus online tuh, kamus digital, ada bahasa Arab apa, kamus Al-Ma'ani gitu, lain-lain juga Duolingo, banyak lah pokoknya. Setuju. Dan jangan lupakan sosial media. Kita juga bisa loh manfaatin kayak Instagram, TikTok, TikTok bahkan YouTube itu kan, YouTube Short buat konten edukatif singkat berbahasa Arab. Bisa jadi ladang dakwah juga loh ini. Betul sekali Kak, aku suka banget Kak sama semangatnya Kakak. Jadi kalau dirangkum nih ya, teknologi itu bisa banget jadi kunci pembelajaran yang fleksibel, menyenangkan, dan juga kontekstual ya kan. Asal kita punya kesadaran dan akses, dan juga yang paling penting ini pembimbing yang suportif ya kan Kak ya. Bener banget. Ya Allah, makasih ya doanya, amin. Iya. Semoga semua elemen kayak mahasiswa, dosen, dan kampus itu bisa berproses bareng-bareng nih dalam adaptasi ini, karena bahasa Arab itu kan penting ya, dan kita punya peluang besar untuk memajukannya lewat dunia digital loh, seperti itu. Wah, makasih banget loh kayak ini, Masya Allah sekali. Makasih banyak buat waktunya dan insight yang keren banget. Semoga makin banyak mahasiswa yang yang nggak cuma ikut tren ya kan ya, tapi juga ngerti manfaatin teknologi buat belajar bahasa Arab dengan maksimal. Jadi nggak cuma dijadiin hiburan. Jadi kita sosial media tuh gak cuma dijadiin hiburan. Iya, gak cuma ngikutin tren gitu, tren velocity atau apalah gitu, tapi juga dibuat sebagai konten edukatif seperti konten bahasa Arab gitulah ya. Semangat terus buat semuanya. Semoga kita bisa terus berkembang dan jadi generasi yang nggak cuma paham kaidah tapi juga melek teknologi. Betul sekali Kak. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, bahasa Arab itu keren loh, kamu juga keren. Dan teknologi itu cuma alat yang penting. Semangat belajarnya jangan sampai lowbat, oke? Dan kalau kamu lagi merasa capek nih sama belajar, ingat
ilmu itu nggak akan ghosting kayak gebetan. Bener. Jadi ilmu tuh selalu datang kalau kita cari gitu, dan gak mungkin hilang kayak gebetan. Nanti kalau kita cari itu ilmu akan makin bersemi. Bener sekali Kak, kalau cinta bisa bikin kamu galau, tapi kalau kita cinta sama ilmu, kita bisa bikin hati kita tenang gitu kan ya. Jadi ilmu tuh gak bakalan ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya kayak dia tuh. Jadi tetap semangat belajar, tetap pakai hati, jangan baper kalau salah i'rab. Yang penting gak salah orang, gak salah pasangan. Belajar bahasa Arab itu bisa bikin kita jatuh cinta 2 kali loh. Apa aja tuh? Yang pertama, kita jatuh cinta ke tentunya ke ilmunya. Terus yang kedua itu kita bakal Sama jatuh dia. enggak ke yang ngajarin kita nafsu soro, ya kan ya? Iya, siapa tahu tuh dari yang awalnya satu grup gitu kan, jadi ujung-ujungnya jadi sehidup semangkut Wah. gitu. Parah sih. Udah makin gak fokus nanti ini kita belajarnya. Iya, ya udah. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalikum. Assalamualaikum.